Inspiratif. Derek langkung mbah kula badhe liwat ingkang wayah badhe mlampah ayah-ayah. Selamat pagi Bapak Ibu, salam bahagia, tetap semangat. Saya Sri Rahayu, guru ASN Kabupaten Bantul yang mulai 1 Oktober tahun 2020 diperbantukan di TK PKK 25 Argodadi. Selain amanah sebagai guru, saya mendapat tugas sebagai Ketua Gugus PAUD 7 Kapanewon Sedayu yang berkolaborasi dengan TK PKK 25 Argodadi, TK PKK 26 Argodadi, TKIT Bina Insan Muta'alimin, PAUD Terpadu Bintang-Bintang, KB Bocah Mulia, KB Al-Amin, dan TK Pertiwi 61. Dari survei awal yang kami lakukan, guru-guru kami 85% berpendidikan D1 sampai S1 tetapi belum linier. 10% berpendidikan SLTA dan belum diklat berjenjang. Dari pengalaman mengajar, 65% guru-guru kami mengajar belum sampai 5 tahun. Hal demikian menjadikan kami kesulitan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nasi telur, nasi goreng, sayuran sop wortel, tahu bulat. Pembelajaran klasikal dengan menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dianggap sebagai metode yang tepat untuk mengantarkan anak-anak PAUD menuju jenjang sekolah dasar. Mengubah pembiasaan lama ke pembiasaan baru tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada air mata, doa, dan harapan untuk guru-guru kita tercinta ini. Awal tahun 2021, kami membentuk komunitas belajar Gugus PAUD 7. Dengan pendampingan dari Dinas Dikora Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili Bapak Penilik dan Ibu Pengawas, kami membuat program. Tetapi program kami tidak selalu berjalan dengan lancar dikarenakan dalih dari teman-teman untuk tidak berkumpul. Namun demikian, kami tetap melakukan pendampingan dengan berkunjung ke lembaga atau mengumpulkan teman-teman dalam sebuah komunitas untuk penguatan. Tahun 2023, komunitas belajar Gugus PAUD 7 mulai dikenal teman-teman dari Gugus PAUD yang lain. Beberapa teman guru dari Gugus PAUD lain bergabung belajar bersama kami di komunitas belajar Gugus PAUD 7. Adanya kegiatan belajar dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kekuatan baru bagi komunitas belajar Gugus PAUD 7 untuk belajar sepanjang hayat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara menguatkan komunitas belajar agar anggotanya tetap bertahan, semakin bertambah, terus bersemangat untuk belajar dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan metode take and give. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan menyanyi dulu tentang komunitas belajar, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini nyanyinya seperti pramuka, jadi gampang. Nyanyi gini, happy ya ya ya, happy day, komunitas belajar memang paling oke. Merah, putih, merah, putih, merah. Ibu-ibu, silakan gambarkan wajah teman ibu dalam satu kelompok ini yang paling menarik menurut ibu. Waktunya cukup 1 menit saja. Silakan gambarnya diberikan kepada teman yang dengan gambar tadi. Ayo, tidak berkata-kata, kita cukup bicara dengan hati. Ayo, tidak usah diungkap, kita cukup bicara dengan mata. Saling menambahi, sharing seperti itu, cuma melihat dari kontak mata, alhamdulillah ini sangat bervariasi, gambarnya sangat indah menurut saya. Biasanya kalau ini kan aku kerja sendiri. Kerja sendiri itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Harusnya ki
ada kumpul kesinambungan. Iya, Pak. Gimana tapi gimana ya? Iya, Dik Yanti, bagaimana kalau itu sendiri rasanya? Ya kalau kerja sendiri itu kita kurang apa itu tidak ada yang mengingatkan. Jadi kita di situ bisa terpenuhi apa yang mau kita gambar, mau yang kita ceritakan. Iya, Saling jadi melengkapi. lebih suka kerja sendiri atau kerja Sama. Iya, kerja bareng. Silakan duduk, terima kasih. Yang kerja bareng-bareng dan bisa nyambung kelompok apa? Iya, kelompok semangat tuh pasti kelompok semangat. Kelompok itu merujuknya ke hal-hal yang lebih sempit seperti itu. Kalau komunitas itu mempunyai visi yang jelas, dia mempunyai harapan yang jelas, dan untuk kelompok itu lebih jaringannya lebih luas sekali. Dia bisa membahas apapun seperti itu. Jadi komunitas seperti komunitas belajar itu ya saya contohkan itu. Jadi dia bisa belajar tentang apapun, sharing apapun dengan visi yang sama, yaitu berkolaborasi untuk kemajuan bersama seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Itu memang betul. Komunitas belajar itu sebuah perkumpulan di mana anggotanya memiliki tujuan belajar yang sama dan saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan belajar tersebut. Komunitas belajar menggunakan IKM. Jadi siapa yang preso IKM itu apa nih? Menjadi implementasi kurikulum. Di sela-sela kegiatan, kami selalu sharing tentang kurikulum Merdeka. Bagi teman-teman yang mohon maaf untuk IT-nya masih perlu belajar, kita pindahkan checklistnya Bun, kita pindahkan, ayo Bu pakai checklist, gitu. Setidaknya pakai checklist dipindahkan di sini, checklistnya, TP-nya dipindahkan di sini. Nanti teman kita tinggal mengisi bla 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 bla. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini semuanya bisa melakukan, dari yang kenal IT, sedikit kenal IT, tidak kenal IT, kenal IT banget bisa melakukan assessment. Itu jadi lebih jadi lebih jelas ya kurikulum ini kan. Cuman kita karena kita bingung, jadi kita terkadang mengatakan itu jadi padahal lebih enak. Setelah dirasa cukup, kembali ke kegiatan semula dan mempersilahkan guru untuk memaknai setiap kegiatan. Belajar itu kenapa penting karena kan apalagi di sekolah itu kan harus ada bukan ya kayak tadi teman kalau kerjasama. Intinya kan kalau di sekolah itu harus ada kerjasama antara pendidik maupun tenaga pendidikan, itu kan harus kerjasama untuk memajukan sekolah anak didik pula juga. Jadi karena ada komunitas jadi ada rembukan atau yang didiskusikan untuk membawa ke arah mana mau dibawa lembaga ini, dan juga untuk menghindari kesalahpahaman atau masalah internal yang ada di sekolah. Ya, gitu. Terima kasih. Ya, Intinya komunitas belajar itu adalah kolaborasi antara anak, guru, teman sejawat. Itu teman sejawat bisa antar sekolah, bisa sekolah sendiri. Jadi itu cakupannya lebih luas seperti itu. Jadi intinya berkolaborasi bersama menuju perubahan seperti ini. Terima kasih. Komunitas belajar di sekolah itu sangat penting, seperti yang kami rasakan sendiri di lembaga saya ya. Karena kita pada awal IKM itu kan belum tahu apapun. Dan ketika kita akhirnya ngobrol bersama dalam lembaga itu sendiri kan komunitas yang sekolah ya, itu akhirnya menjadi tahu. Terus nanti ternyata kita ada yang lebih besar lagi. Jadi nanti ada sosialisasi IKM dari misalnya dari IPTK. Terus nanti di sekolah kita berembuk lagi bersama. Jadi dalam komunitas belajar itu ada ide besar. Di antaranya kita fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Itu yang perlu kita ingat dalam komunitas belajar di sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, membangun komunitas belajar itu sangat penting. Lebih bagus apabila dimulai dari lembaga masing-masing. Mari kita bangun komunitas belajar demi kemajuan pendidikan Indonesia. Yang jadi kenangan malah jadi impian komunitas belajar memang paling oke. Komunitas belajar, yes. Hari ini saya mendapatkan ilmu dari Ibu Sri Rahayu SPD tentang pembelajaran ini sangat sekali bagus untuk saya, untuk implementasi saya di sekolah saya. Ilmu yang sudah kami dapatkan, kami akan menindaklanjuti untuk ke depan membuat komunitas belajar di lembaga. Semoga nanti ke depannya lebih bermanfaat lagi untuk kami semua dan untuk rekan-rekan yang lebih banyak lagi. Rahayu selalu memberi wawasan baru, layak mendapatkan apresiasi.